Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Oke, ini akan lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sudah ada sebelumnya. Bab 651. Keesokan harinya, Tang Zichen datang ke salah satu aula rumah sakit kekaisaran pagi-pagi sekali untuk menunggu putaran kedua. Chang Sun Wuyan juga mengikuti sisi Tang Zichen. Chang Sun Wuyan berkata, "Tang Zichen, tadi malam orang-orang dari keluarga saya datang menemui saya. Mereka mengatakan bahwa akan ada 3 jenius penyembuh muda kelas berat di babak kedua kompetisi tahun ini. Sekarang saya benar-benar khawatir. Awalnya saya ingin meraih juara pertama, tapi penampilanmu membuatku tidak berani memikirkannya. Jadi aku ingin meraih juara kedua. Tapi ada 3 lagi jenius penyembuh muda kelas berat yang akan langsung maju, membuatku semakin tidak percaya diri." Petik 2. Tang Zichen tersenyum tipis dan berkata, "3 kelas berat yang mana? Berapa beratnya? Ceritakan padaku." Saya mendengar patriark keluarga saya mengatakan bahwa ketiga jenius penyembuhan kelas berat itu adalah murid Liu Qiang, Yun Zeng, murid Wu Liang, Wu Ming, dan murid Liu Qinghua, Song Danying. Tang Zichen terdiam, belum pernah mendengar tentang mereka. Siapa Liu Qiang? Dan siapa muridnya, Vladimir? Siapa Wu Liang dan Liu Qinghua? Murid mereka Wu Ming dan Song Danying adalah siapapun dan siapapun. Chang Sun Wuyan menggelengkan kepalanya. "Aku tidak begitu yakin, tapi kurasa itu sangat kuat." Saat itu, dengusan dingin datang dari belakang. "Sungguh kodok di dalam sumur, kamu bahkan tidak mengenal Liu Qiang, Wu Liang, dan Liu Qinghua, 3 ahli penyembuhan, dan kamu masih memiliki keberanian untuk datang ke rumah muda kompetisi penyembuh." Tang Zichen dan Chang Sun Wuhen berbalik dan melihat seseorang yang juga datang ke kompetisi. Orang ini telah memenangkan tempat kelima kemarin. "Jadi, katakan padaku apa yang hebat dari ketiganya?" tanya Tang Zichen. "Dengar baik-baik, Liu Qiang, Wu Liang, dan Liu Qinghua, mereka bertiga adalah ahli penyembuhan terkenal dari Kekaisaran Yan Huang. Ingat, mereka adalah ahli penyembuhan, bukan penyembuh. Mereka semua adalah ahli penyembuhan kelas 12. Murid Yun Zeng, Wu Ming, dan Song Danying, juga jenius remaja, dan saya mendengar bahwa mereka bertiga akan mencapai kelas 9. Mendengar itu, mereka akan mencapai 9 penyembuh, 9 penyembuh, 9 penyembuh, katakan hal yang penting 3 kali. Hahaha. Tang Zichen tertawa terbahak-bahak. "Hei, mata air, apa yang kamu tertawakan? Ini benar-benar sesuatu yang penting. Akan mencapai kelas 9 itu belum kelas 8. Kelas 8 masih berani meledak di sini, dan kelas berat berapa?" Tang Zichen mencibir. "Hei, petir angin, meskipun mereka belum mencapai 9 kelas, mereka akan mencapai 9 kelas. Apakah kamu tahu apa arti kata cepat ini? Itu artinya mungkin bagi mereka untuk mencapai master penyembuhan kelas 9 sebelum usia dari 24. Jangan gunakan otakmu untuk berpikir. Melangkah ke penyembuh kelas 9 sebelum usia 24 ini bahkan lebih langka dan lebih langka daripada bakat kekaisaran yang melangkah ke bawaan sebelum usia 24. Apakah kamu mengerti? Kamu. Kompetisi penyembuh muda tahun ini, 3 teratas sudah jelas, tidak lain adalah mereka, yang tersisa tidak lebih dari yang mana dari mereka bertiga, yang pertama, kedua, dan ketiga." Ketika Tang Zichen meninggalkan mulutnya, Chang Sun Wuyan yang berdiri di sampingnya juga memiliki sedikit penghinaan di wajahnya, karena Chang Sun Wuyan sudah tahu bahwa Tang Zichen, seorang tabib kelas 10, tidak mengatakan apa-apa, dan mereka bertiga yang akan mencapai kelas 9, bukanlah apa-apa. Memikirkan hal ini, hati Chang Sun Wuyan tergerak, harus mengagumi Tang Zichen, yang baru berusia kurang dari 20 tahun, dia telah mencapai penyembuh kelas 10, sepertinya dia benar-benar tidak dapat menemukan alasan untuk tidak melanjutkan kegilaannya pada Tang Zichen. Tepat pada saat ini, ada keributan dari luar pintu. Ternyata 10 penyembuh muda yang langsung maju ke babak kedua ada di sini. Tang Zichen menoleh untuk melihat, dan tentu saja, 10 pemuda datang satu demi satu. Mereka yang bisa langsung maju ke babak kedua secara alami bukan generalis, dan biasanya agak terkenal di lingkaran penyembuh Kekaisaran Yan Huang, dan di antara 10 yang langsung maju, yang paling terkenal adalah 3 pemuda kelas berat. Pada saat ini, 3 pemuda kelas berat ini berada di garis depan. "Kakak Yun Zeng, kakak Wu Ming, kakak Danying, kamu di sini." Banyak orang naik untuk menyanjung. Namun, Yun Zeng dan Wu Ming, mereka mendengus dan tidak peduli, tetapi wanita bernama Song Danying mengangguk dan sedikit lebih sopan.
Begitu Yun Zeng masuk, dia bertanya, siapa Wind Lightning yang memenangkan tempat pertama di babak ketiga kemarin? Tang Zichen tercengang, Yun Vladimir kelas berat ini, mengapa dia mencarinya begitu dia masuk? Semua orang menunjuk Tang Zichen. Yun Zeng berjalan ke arah Tang Zichen dengan sedikit provokasi serta penghinaan di matanya, menilai Tang Zichen selama lebih dari 10 detik, lalu berkata, kamu adalah petir angin yang memenangkan tempat pertama di babak ketiga kemarin. Petik 2. Tang Zichen tertawa konyol X dengan sadar tidak semua orang hanya menunjuk ke arahku. Kamu, Yun Vladimir hampir pusing, Tang Zichen adalah X bodoh begitu dia berbicara itu juga terlalu diabaikan dan sombong. Wu Ming itu juga mendatangi Tang Zichen dan menatapnya. Yun Vladimir berkata dengan marah, angin petir apa yang baru saja kamu katakan? Katakan lagi. Tang Zichen berkata, X bodoh. Angin petir, kamu tidak ingin bercampur. Yun Zeng sangat marah, dia belum pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya, karena bahkan banyak ahli bawaan menghormatinya, tetapi dia tidak berharap disebut bodoh oleh Tang Zichen. Tang Zichen memandang Yun Zeng ini, hatinya sangat menghina apa yang terjadi, begitu dia datang ke sini, dia sangat bangga di depan Tang Zichen, dengan wajah seperti Tang Zichen telah mencuri istrinya, Tang Zichen tidak salah menyebutnya bodoh X. Yun Zeng ini, ranah seni bela dirinya, tetapi dia hanya berada di gerbang dalam, bahkan tidak mencapai Hautian. Tentu saja, ini tidak penting, dengan statusnya sebagai penyembuh kelas 8, dia juga sebanding dengan seorang master bawaan. Awan cahaya angin, hari ini, saya ingin melihat apakah Anda bisa menang melawan saya akan membiarkan Anda menjadi sombong. Tatapan Yun Zeng dingin dan berkata, Pah. Tang Zichen tiba-tiba menamparkan Yun Zeng dengan tamparan keras. Yun Vladimir jatuh ke tanah dengan bodoh. Saya melihat Tang Zichen marah, apa-apaan kamu, berani berbicara begitu berani di depanku, jika kamu pernah yin dan yang dan merasa benar sendiri di depanku lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Petik 2. Wind Lightning, kamu. Yun Vladimir menggertakkan giginya dan menatap Tang Zichen. Alasan mengapa Yun Vladimir telah melihat Tang Zichen sejak dia tiba adalah karena Tang Zichen telah memenangkan tempat pertama di babak ketiga kemarin, dan dia telah mendengar bahwa banyak keluarga telah pergi menemuinya dan ingin dia bergabung, yang membuat kesan pertama Yun Vladimir tentang Tang Zichen buruk. Dia merasa bahwa dia jauh lebih kuat daripada Tang Zichen, dan apa itu Tang Zichen, seorang pria kecil tanpa latar belakang keluarga, jadi dia datang hari ini untuk memamerkan kekuatannya di depan Tang Zichen. Tapi dia tidak menyangka Tang Zichen tidak menganggapnya serius sama sekali dan memukulinya. Bahwa Wu Ming melihat bahwa Tang Zichen sangat arogan, dia sibuk berkata, angin petir, kamu benar-benar berani memukul seseorang, kamu tidak ingin berkeliaran. Tang Zichen berkata, jika Anda memprovokasi saya lagi, saya bahkan akan mengalahkan Anda. Jika Anda memiliki kemampuan untuk mengalahkan saya di lapangan, jangan mencoba menyindir di depan saya. Di depan saya, Anda semua cacing di kotoran, jangan berpura-pura membandingkan apapun di depanku. Wu Ming mendengus berat. Tak lama kemudian, pemeriksa muncul. Semuanya, kalian semua di sini. Semua hadir. Kemudian, hari ini akan menjadi babak kedua kompetisi. Babak kedua juga sangat sederhana, 10 orang yang berhasil menjadi finalis kemarin, ditambah 10 orang yang langsung maju, 20 dari Anda akan bersaing, dan 3 orang yang menyelesaikan pertandingan tercepat akan memasuki babak penyisihan besok. Oh, Tang Zichen diam-diam berkata itu benar-benar cukup keren, kompetisi yang begitu sederhana, Tang Zichen sangat menyukainya. Kalau begitu, semua orang mengikutiku ke ruang penelitian dan bersiap-siap untuk kompetisi. Semua orang mengikuti penguji ke ruang penelitian yang sama dari kemarin, di mana juga ada lebih dari 20 alat peraga mayat kering yang dipajang. Alat peraga petugas hari ini pasti lebih sulit dari kemarin, tidak ada keraguan tentang itu. Silakan masing-masing mengambil mayat kering dan bersiap-siap, kata penguji. Tang Zichen memilih satu secara acak, penyangga mayat kering ini tidak dapat didiagnosis dengan inspeksi visual, juga tidak dapat didiagnosis dengan denyut nadi, jadi itu jauh lebih sulit daripada merawat orang yang hidup. Pada saat ini, di luar rumah sakit kekaisaran, di aula besar, ada juga banyak orang dari berbagai keluarga. Beberapa dari orang-orang ini menemani putra dan putri keluarga mereka untuk berpartisipasi dalam kompetisi dan pamer, tetapi sebagian besar dari mereka ada di sini untuk melihat apakah mereka memiliki kesempatan untuk mengumpulkan penyembuh jenius.
Saya tidak tahu berapa banyak tempat yang bisa dimenangkan Wind Lightning hari ini, tetapi saya pergi mencarinya kemarin, tetapi sayangnya dia tidak memilih untuk bergabung dengan keluarga manapun. Seorang ahli bawaan berkata. Sekarang begitu banyak keluarga telah mengundangnya, dia tentu tidak terburu-buru untuk memutuskan. Namun, hari ini Wind Lightning jelas tidak bersinar seperti kemarin. Itu pasti, di babak kedua hari ini ada 10 yang langsung maju, dan 10 penyembuh muda yang maju langsung ini semuanya adalah jenius yang agak terkenal, terutama murid ketiga tuan itu, Yun Zeng, Wu Ming, dan Song Danying. Aku mendengar bahwa 3 dari mereka akan mencapai penyembuh kelas 9. Tes benar-benar terlalu kuat akan mencapai kelas 9. Ya, dengan 3 orang mesum ini di sini hari ini, tidak mungkin Wind Lightning bisa bersinar. Tapi meskipun begitu, aku masih lebih menantikan penampilan Wind Lightning, karena tanpa latar belakang keluarga dan mampu bekerja sama, dialah satu-satunya yang terbaik. Ketiga murid guru itu, tidak peduli seberapa kuat dan berbakatnya mereka, apa hubungannya dengan kita. Haha, ya aku berharap hari ini Wind Lightning masuk 5 besar, maka akan lebih bermanfaat bagi keluargaku untuk menyatukannya. 5 besar tidak mungkin, apakah menurutmu 10 jenius yang telah maju secara langsung itu hanya untuk pertunjukan? Baiklah, mari kita tunggu kabar baiknya, tidak peduli apa, Wind Lightning keluargaku harus melakukan yang terbaik untuk mendapatkannya. Keluargaku juga, hahaha. Di ruang penelitian, penguji berteriak, semuanya bersiap-siap, mulai. Ketika pemeriksa berteriak untuk memulai, baru saat itulah Tang Zichen mulai mendiagnosis alat peraga mayat kering. Seperti yang diharapkan, alat peraga hari ini jauh lebih sulit daripada kemarin. Tentu saja, ini untuk orang lain, tetapi untuk Tang Zichen, hanya 8 luka. Tang Zichen bahkan tidak mengerutkan kening. Dalam waktu kurang dari 10 detik, Tang Zichen mendiagnosis apa masalahnya. Tang Zichen segera mulai sembuh. Setelah menghabiskan hampir 40 detik lagi, Tang Zichen. Menteri sembuh. Wow, penyangga Dryad itu duduk. Ah, yang lain terkejut melihat Tang Zichen telah sembuh hanya dalam 1 menit. Bagaimana mungkin? Bahwa Yun Vladimir selalu memperhatikan tindakan Tang Zichen. 1 detik dia berpikir, Tang Zichen, aku akan menunjukkan kepadamu betapa jeniusnya itu. Namun, di detik berikutnya, mayat kering Tang Zichen duduk. Seluruh tubuh Yun Vladimir tampak bodoh di sana, tidak bisa mempercayainya. Yang juga tidak dapat dipercaya adalah Wu Ming dan Song Danying, karena belum ada satupun dari mereka yang mendiagnosis gejalanya. Pemeriksa berkata, Wind Lightning, penyangga mayat kering milikmu itu mungkin sedikit bermasalah, kamu mengubah yang lain yang tidak ditangani orang lain. Ah, Tang Zichen terkejut, bagaimana ini bisa terjadi? Jangan ubah dengan cepat, jangan menunggu dan tidak memiliki kesempatan untuk masuk 3 besar. Oh, Tang Zichen segera beralih ke sesuatu yang lain, kebetulan 1 penyangga mayat kering di belakang Chang Sun tidak digunakan, Tang Zichen segera naik. Saat ini, Yun Vladimir, yang mencoba untuk menyembuhkan ketika dia melihat kesempatannya datang, juga merasa bahwa penyangga mayat kering Tang Zichen bermasalah, maka dia masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan tempat pertama. Wu Ming itu juga berjuang keras, dahinya berkeringat, dan yang lainnya secara alami sama. Tang Zichen melihat bahwa Chang Sun Wu Ming tampaknya tidak mengerti dan tidak dapat mendiagnosis masalah sama sekali, jadi dia segera menggunakan teknik transmisi suaranya, Wu Ming, saya akan memberitahu Anda cara mengobatinya. Tang Zichen memberitahu Chang Sun Wuhen metode pengobatan sekaligus. Tang Zichen melakukan ini, meskipun ada kecurigaan kecurangan, tetapi untuk membuat Chang Sun Wuhen menjadi 3 besar ini akan sangat bermanfaat bagi Chang Sun Wuhen, setidaknya status keluarganya meningkat banyak. Meskipun Chang Sun Wuyan sedikit malu, dia masih mengikuti metode Tang Zichen. Wow, pada saat itu, mayat kering duduk. Semua orang tiba-tiba melihat ke arah orang itu dan terkejut. Itu Tang Zichen lagi, itu benar, Tang Zichen masih yang pertama menyelesaikan perawatan bahkan jika dia telah mengubah yang kedua. Sekarang, para penguji semuanya terdiam, sepertinya bukan ada yang salah dengan mayat kering yang baru saja dimiliki Tang Zichen, melainkan, kekuatan Tang Zichen ada di sini, bahkan jika dia telah mengubah 1 atau yang pertama, apalagi yang harus dikatakan. Phew. Tang Zichen diam-diam lega, kalau dia menunda sedikit dan orang lain selesai mengobatinya terlebih dahulu, tampaknya Tang Zichen telah melebih-lebihkan level 3 jenius dari apa yang disebut kelas-kelas berat.
Pada saat ini, Yun Zeng, Wu Ming, dan Song Danying masih terkubur dalam upaya mereka untuk mengobati, tetapi dari ekspresi mereka, dapat dilihat bahwa mereka sangat gugup. Tang Zichen telah selesai, dan hanya 2 tempat yang tersisa. Yun Vladimir berkeringat gugup, dia bertekad untuk menjadi yang pertama, dan sebagai hasilnya, Tang Zichen telah mengubah satu, dan memulai dari awal lagi, atau pertama, dia benar-benar ingin penguji mengumumkan lagi. Tubuh kering kedua Tang Zichen juga bermasalah, dan ulangi lagi, sehingga dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk menjadi yang pertama. Namun, pemeriksa telah berhenti berbicara, setelah menyetujui kekuatan Tang Zichen seperti itu. Tepat pada saat ini, firman, mayat kering duduk lagi. Semua orang melihat itu milik Song Danying. Tubuh Song Danying itu mengendur dan menyeka kepala yang penuh keringat, akhirnya menyusul yang kedua dan masuk ke 3 besar. Pada titik ini, Yun Zeng dan Wu Ming bahkan lebih gugup, hanya ada 1 tempat tersisa di 3 besar, yang berarti bahwa salah satu dari mereka tidak akan dapat memasuki babak ringkasan. Memasuki babak ringkasan ini adalah hasil yang tak tertahankan bagi mereka, jadi pada saat ini, mereka berdua sangat gugup, keduanya ingin lebih cepat dari yang lain. Dan Tang Zichen sedang menatap Chang Sun Wuyan, yang masih dalam penyembuhan tanpa melambat. Tang Zichen berteriak di dalam, Wuyan, cepatlah, sehingga Yun Zeng dan Wu Ming tidak akan bisa masuk 3 besar, ayo cepat. Saat itu, Vladimir tampaknya telah menyelesaikan perawatannya. Tanpa wajah, kamu tidak akan memiliki kesempatan jika kamu terus melambat. Tang Zichen sangat cemas. Wow. Tepat ketika Tang Zichen berpikir tidak ada harapan, mayat kering yang dirawat tanpa wajah Chang Sun tiba-tiba duduk. Yun Vladimir dan Wu Ming sama-sama kaget dan panik melihat ke arah Chang Sun Wuyan, mereka berdua meraung hampir bersamaan, tidak. Yun Vladimir dan Wu Ming sama-sama konyol, 2 jenius muda kelas berat mereka yang terkenal, secara mengejutkan, tidak memasuki kompetisi ringkasan. Tempat terakhir, yang tidak satupun dari mereka menang, direbut oleh seorang wanita. Tang Zichen melihat penampilan histeris Yun Zeng dan Wu Ming, hatinya bebas, dan kemudian Tang Zichen akan menyindir mereka. Pemeriksa berkata, baiklah, yang belum selesai, berhenti. 3 tempat pertama sudah keluar, yang lain tidak masuk ke final. Saya ingin memutuskan 10 besar, tetapi saya rasa tidak itu perlu. Yun Zeng, Wu Ming, apa yang kalian berdua masih lakukan? Bisakah kita berhenti tidak mendengar? Pemeriksa melihat bahwa semua orang telah berhenti, tetapi hanya mereka berdua yang masih sembuh, dan mereka tampaknya tidak yakin. Yun Zeng berkata dengan muram, beri aku 30 detik lagi dan aku akan sembuh, bahkan jika aku tidak bisa masuk ke 3 besar, maka aku akan menjadi yang keempat. Tang Zichen menjentikkan jarinya dan jarum perak kecil ditembakkan ke mayat kering yang sedang disembuhkan oleh Yun Vladimir. 30 detik kemudian alis Yun Vladimir berkerut, ada apa? Tang Zichen tertawa, Yun Zeng, kurasa kamu tidak bisa menyembuhkannya sama sekali, jangan malu di sini, hentikan dulu. Tidak mungkin. Wow. Pada saat itu, mayat kering Wu Ming duduk dan Wu Ming sembuh menjadi yang keempat. Ketika Vladimir melihat bahwa Wu Ming sudah sembuh, dia meraung marah dan terus menyembuhkan. 3 menit kemudian, Vladimir berteriak, kenapa? Kenapa begitu? Penguji, ada yang salah dengan mayat saya yang kering ini, saya tidak yakin. Jika tidak ada yang salah, saya akan yakin di tempat pertama, dan saya menuntut untuk memulai dari awal, atau saya tidak yakin Windy bisa lebih cepat dari saya. Pemeriksa mengerutkan kening. Tang Zichen berkata, Yun Vladimir, Anda tidak dapat menyembuhkan tingkat miskin Anda, tetapi Anda benar-benar mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah dengan mayat kering, mengapa Anda tidak mengatakan bahwa ada yang salah dengan otak Anda? Windy, apakah kamu takut aku akan menyusulmu jika aku memilih kembali seorang Dryad? Tang Zichen berkata kepada pemeriksa, Senior, apakah ada masalah dengan mayat kering Yun Zeng? Biarkan saya mencoba mencari tahu, jika saya mengobatinya dan dapat menyembuhkannya, maka itu berarti tidak ada masalah dengan mayat kering itu. Bagus. Penguji itu menganggukkan kepalanya. Tang Zichen berjalan dan diam-diam mengeluarkan jarum perak yang baru saja terbang ke mayat kering, dan beberapa detik kemudian, mayat kering itu berdentang dan duduk. Tang Zichen berbalik ke Yun Vladimir dan berkata, buka mata anjingmu dan lihat apakah mayat kering benar-benar bermasalah. Sayang untuk menyalahkan mayat kering karena memiliki masalah ketika levelmu sendiri tidak cukup baik. Ah, wajah Yun Vladimir pucat. Pemeriksa mendengus, Yun Zeng, kamu masih murid Master Liu Qiang, kamu benar-benar telah mempermalukan wajah tuanmu. Baiklah, kompetisi hari ini selesai, saya punya beberapa pertanyaan untuk Wind Lightning di bawah.
Jika ada yang ingin Anda tanyakan kepada saya, silakan tanyakan, kata Tang Zichen. Pemeriksa bertanya, angin petir, mengapa Anda menyembuhkan mayat kering begitu cepat? Berapa tingkat penyembuhan Anda? Dinasti Tang 618-907. Menteri memikirkannya, tetapi tidak banyak bicara dan mengeluarkan token dari tubuhnya. Token penyembuh ke-10. Kamu penyembuh kelas 10. Penguji itu tidak percaya. Ya, Tang Zichen mengangguk. Tang Zichen tidak ingin menyembunyikannya lagi. Mari kita umumkan secara resmi, tidak perlu tetap rendah hati ketika rahasia ini disembunyikan di Akademi Seni Bela Diri sampai sekarang. Semua orang terkejut, terutama Yun Vladimir dan Wu Ming. Yun Vladimir meraung, ini benar-benar tidak mungkin, ini pasti palsu. Wind Lightning, kamu meniru tabib kelas 10 dan membuat token palsu, apa kejahatanmu? Pah! Tang Zichen memukul Yun Vladimir dan mencibir, Yun Vladimir, jika kamu tidak ingin mati, diamlah. Yun Vladimir berkata kepada penguji, senior, Wind Lightning menyamar sebagai penyembuh kelas 10 dan memukul orang, cepat dan batalkan hasilnya. Pemeriksa mengabaikan Yun Vladimir dan berkata kepada Tang Zichen, Feng Qingyun, cepat tunjukkan tokenmu, aku akan tahu apakah itu asli atau tidak. Tang Zichen menunjukkan tokennya kepada penguji. Pemeriksa meremas keras dan kristal di tengah token memancarkan cahaya terang, yang diproyeksikan ke tanah, di mana potret Tang Zichen melintas di tanah, serta kata-kata Master Penyembuhan kelas 10, dan sertifikasi unit Akademi Hutan Bela Diri. Penguji berkata, dilihat dari token sertifikasi ini nyata. Yun Zeng segera mendengus, senior, token bisa dipalsukan, apakah Anda benar-benar percaya bahwa seseorang yang terlihat beberapa tahun lebih muda dari saya, dia adalah Master Penyembuhan kelas 10. Saya bahkan tidak percaya mengalahkan kematian. Wu Ming itu juga sibuk berkata, ya, saya juga tidak percaya, Master Penyembuhan kelas 10, di Kekaisaran Yan Huang kami, Master tercepat untuk mencapai kelas 10 saat ini berusia 32 tahun, Wind Lightning, seseorang yang bahkan belum menumbuhkan semua rambutnya, dia bisa mencapai kelas 10. Berbohong kepada anak-anak. Yun Zeng menunjuk Tang Zichen dan bertanya, Wind Lightning, katakan padaku dengan cepat berapa banyak gadis bodoh yang telah kamu bujuk dengan bukti palsu ini, dan mengapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya telah terpikat di tempat seperti itu. Token milikmu itu, aku, Vladimir Yun, bisa melihat sekilas bahwa ada sesuatu yang salah dengan itu. Semua orang memandang Tang Zichen dan sepertinya percaya apa yang dikatakan Yun Vladimir, karena Tang Zichen masih sangat muda sehingga mencapai Master Penyembuhan kelas 10 benar-benar sulit dipercaya. Saat itu, Master yang mencapai Master Penyembuhan kelas 10 pada usia 32 membuat semua orang mengaguminya. Dan Tang Zichen, ketika dia baru berusia beberapa tahun, siapa yang dia bodohi? Penguji tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening, dia tampak agak curiga setelah diganggu oleh Yun Zeng. Chang Sun Huyan sibuk berkata, saya yakin tokennya nyata. Yun Zeng mendengus, Chang Sun Huyan, kamu pasti berselingkuh dengannya, sekarang aku curiga kamu juga selingkuh. Kamu yang curang. Wajah Chang Sun Huyan memerah, tidak mungkin, bersalah tetapi curang. Wu Ming tertawa, haha, lihat, dia memerah, dia pasti berselingkuh dengan Wind Lightning. Pemeriksa berkata, baiklah, jangan berteriak, petir angin, apa yang dikatakan Yun Zeng tidak masuk akal, berani saya bertanya, berapa usia Anda tahun ini? Tang Zichen terlihat tenang dan tidak marah karena Yun Zeng mengatakan dia palsu. Tang Zichen kembali, 19 tahun. Ketika Yun Zeng mendengar bahwa Tang Zichen baru berusia 19 tahun, itu bukan perasaan yang baik di dalam dia. Sialan, dia baru berusia 19 tahun, dan dia sudah berusia 23 tahun. Meskipun Vladimir yakin bahwa Tang Zichen merek penyembuh kelas 10 adalah palsu, memang benar bahwa Tang Zichen lebih cepat darinya. Jadi ketika Vladimir mendengar bahwa Tang Zichen baru berusia 19 tahun, dia sangat kesal dan menjadi lebih tak kenal ampun dari produksi pribadi Tang Zichen palsu, sertifikat. Yun Zeng sedang sibuk berkata kepada penguji, senior, apakah Anda mendengar bahwa baru berusia 19 tahun, mungkinkah 10? Jika tidak memalsukan bukti palsu, saya, Yun Zeng, akan memakan sang hidup-hidup. Senior, kami Serikat Penyembuh Kekaisaran Yan Huang memiliki aturan eksplisit bahwa siapapun yang memalsukan sertifikat palsu akan dihukum berat dan diusir dari lingkaran penyembuh Kekaisaran Yan Huang, dan semua penyembuh akan diboikot. Wind Lightning memalsukan sertifikat palsu, cepat dan batalkan nilainya.
Tang Zichen mendengus acuh tak acuh, menatap Yun Vladimir dan berkata, Yun Vladimir, kamu sebaiknya lebih berhati-hati dengan kata-katamu, kemalangan keluar dari mulutmu. Potong, petir angin, aku tidak percaya bahwa kamu benar-benar penyembuh kelas 10, kamu memalsukannya sendiri, dan kamu masih punya alasan, kali ini aku tidak akan pernah melepaskannya, bahkan jika pemeriksa tidak membatalkan hasilmu, hari ini, saya pasti akan membuat keributan di serikat tabib. Yun Zeng tampak seperti tidak akan pernah melepaskannya. Tang Zichen berkata, Yun Zeng, kamu baru saja berkata, jika aku tidak memalsukannya, bagaimana denganmu? Aku, Vladimir, tinggal makan sang. Bagus itu yang kamu katakan. Tang Zichen memandang pemeriksa dan berkata, Senior, siapkan aku mayat kering dengan 10 luka, aku akan membuktikannya di depan umum hari ini untuk dilihat semua orang, dan pada saat yang sama aku akan dinilai lagi. Saya pikir jika saya disertifikasi oleh Rumah Sakit Kekaisaran, saya akan keluar dan tidak ada yang akan mengatakan saya palsu lagi. Bagus. Pemeriksa mengangguk dan segera menyiapkan mayat kering dengan jumlah luka yang tepat untuk luka kelas 10. Tang Zichen segera menyembuhkannya di depan umum. Luka 10 pin antara level 100 dan 110, sementara Tang Zichen bisa menyembuhkannya itu tidak lagi secepat beberapa detik. Butuh sekitar 5 menit dan mayat kering dari luka kelas 10 duduk. Seluruh hadirin terkejut, tidak percaya, dan memandang Tang Zichen. Tubuh pemeriksa juga gemetar, memang benar pada saat ini pemeriksa harus percaya, benar-benar ada orang yang mencapai kelas 10 pada usia 19 astaga itu benar-benar terlalu ortodoks juga. Chang Sun Huyan mendengus pada Yun Zeng, lihat dengan jelas, sekarang kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Wajah Yun Vladimir pucat, menyakitkan di dalam, tepatnya menyakitkan cemburu di dalam, betapa dia berharap orang ini adalah dia. Tang Zichen memandang Yun Vladimir dan mencibir, Yun Vladimir, saya telah membuktikan bahwa saya bukan pemalsu, jadi kapan pertunjukan langsung Anda akan dimulai? Vladimir bergidik dan mundur selangkah tanpa sadar. Aku tidak ingin berbicara denganmu. Vladimir berbalik dan berjalan pergi. Berdiri di sana, pertunjukan langsung belum dimulai dan kamu ingin pergi. Tang Zichen tiba-tiba meraih Vladimir Yun. Angin petir, apa yang kamu inginkan? Aku menyarankan kamu untuk tidak melakukan apa-apa, kata Yun Vladimir dengan marah. Aku tidak main-main, kamu mengatakannya sendiri, kamu streaming langsung untuk makan sang, semua orang mendengarnya, aku tidak akan membiarkanmu pergi jika aku melihat pertunjukan langsung kamu setiap hari-hari ini, kata Tang Zichen. Tang Zichen sudah lama menahan Yun Zeng ini, Tang Zichen tidak mau menanggungnya lagi, sejak meninggalkan sekolah menengah Bai Yun, Tang Zichen tidak pernah berhubungan dengan sang, hari ini Tang Zichen tidak keberatan membuat contoh sang sekali lagi. Pemeriksa datang dan tersenyum, Wind Lightning, kamu benar-benar penyembuh kelas 10, itu luar biasa, kamu benar-benar baru 19 tahun ini. Penguji tidak meminta Tang Zichen untuk melepaskan Yun Zeng, dia sepertinya berpikir begitu, hanya Tang Zichen yang bercanda dan membuat lelucon. Jadi itu tidak mengecilkan hati, tetapi secara mengejutkan memberitahu Tang Zichen tentang master penyembuhan kelas 10. Tang Zichen berkata, apa, senior, apakah saya terlihat sangat tua? Tidak, itu terlalu sulit untuk percaya. 19 tahun untuk mencapai master penyembuhan kelas 10. Cek, saya benar-benar tidak percaya itu benar jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Wind Lightning, kamu benar-benar memiliki masa depan yang cerah. Oh, terima kasih. Tang Zichen tersenyum sedikit. Vladimir meraung, rumputlah, lepaskan aku. Pada saat ini, Yun Vladimir masih dalam genggaman Tang Zichen dan tidak bisa melawan. Pemeriksa tiba-tiba mencibir pada Yun Vladimir, sekarang setelah kebenarannya keluar, apa yang masih kamu inginkan? Yun Zeng, bukan karena aku meremehkanmu, kamu bahkan tidak berada pada level yang sama di depan Wind Petir, tidak heran Wind Lightning tidak mempertimbangkanmu sama sekali, jika kamu masih memiliki kesadaran diri, tutup mulutmu dan jangan mempermalukan dirimu di depan orang lain. Yun Zeng menggigit bibirnya sendiri dengan wajah pucat, dia sudah cemburu di dalam, tetapi sekarang dia masih dipegang oleh Tang Zichen, dan pemeriksa itu bahkan tidak membujuknya untuk mengatakan sepatah kata pun, seolah-olah karena Tang Zichen sangat kuat, dia tidak memiliki identitas, dan intimidasi yang dia derita hari ini benar-benar tidak dapat ditoleransi. Pemeriksa menepuk bahu Tang Zichen dan tersenyum, Wind Lightning, tidak buruk, sangat menjanjikan. Terima kasih.
Sikap dan nada pemeriksa menjadi hormat karena Tang Zichen kelas 10 pada usia yang begitu muda, dan pada usianya, dia kelas 12, siapa yang memiliki potensi lebih di masa depan. Tidak diragukan lagi bahwa masa depan Tang Zichen akan melampaui dirinya, dan dia, di sisi lain, tidak bisa lagi bergerak maju. Nama saya Chang Wei, datanglah ke rumah saya untuk minum teh kapan-kapan, kata penguji. Bagus. Kalau begitu untuk kompetisi hari ini, mereka yang memenangkan 3 besar, silakan kembali ke kamar Anda dulu. Tentu saja tidak perlu karena Anda dapat yakin dia akan menjadi yang pertama besok tanpa kompetisi. Tang Zichen tersenyum sedikit. Bagus, kalau begitu apakah ada yang lain? Jika tidak ada yang lain, mari kita mulai siarannya. Semua orang menunggu untuk memulai. Chang Wei tercengang, dan baru kemudian dia melihat Yun Zeng yang telah dipegang di tangan Tang Zichen. Chang Wei berpikir bahwa Tang Zichen hanya bertengkar kecil, tetapi dia tidak berpikir bahwa Tang Zichen itu nyata. Angin petir, aku menyarankanmu untuk segera melepaskan cakarmu, teriak Vladimir. Urat-urat muncul di wajahnya karena marah. Yun Vladimir, kamu bahkan berani menjadi begitu mencengkeram, tampaknya bahkan jika aku tidak menonton siaran langsung ini, tidak ada orang lain yang diizinkan, kata Tang Zichen. Angin ringan, kamu tidak memiliki latar belakang keluarga, kamu berani menyentuhku. Coba tuanku, Tuan Liu Qiang, jangan bilang aku tidak tahu, kamu hanya bertanya-tanya, kamu tidak bisa main-main dengan tuanku. Yun Zeng mengancam. Hahaha, Yun Vladimir, sejujurnya, saya memang tidak tahu apa-apa tentang Liu Qiang, juga guru, begitu. Liu Qiang sama seperti Anda, orang yang menjual reputasinya, kan ini adalah orang yang memiliki reputasinya sendiri, murid, dia akan memiliki tuannya. Tang Zichen berkata dengan lidah diludahi. Penguji, bagaimanapun, Chang Wei gemetar dan berkata, angin ringan, jangan bicara omong kosong. Tuan Liu Qiang juga penyembuh kelas 12, kamu dan Yun Zeng hanya main-main, jangan sakiti harmoni lagi. Petik 2. Tang Zichen berkata, Chang Wei senior, apa yang Anda katakan adalah, yah, saya tidak akan menghina Liu Qiang, tetapi Yun Zeng ini, seekor lalat, selalu berdengung di depan saya, benar-benar membuat saya kesal. Hari ini saya telah bertahan dengan dia untuk waktu yang lama, dan pertunjukan langsung ini adalah kesalahannya sendiri, dia tidak bisa menyalahkan orang lain, jadi. Chang Wei berkata, angin pelan, Yun Zeng adalah murid kesayangan guru Liu Qiang, kamu tidak ingin menimbulkan komplikasi. Chang Wei, bagaimanapun, ketakutan, Tang Zichen tidak takut pada surga atau bumi, meskipun Chang Wei dan Liu Qiang sama-sama penyembuh kelas 12, tetapi Chang Wei tidak berani dengan mudah menyinggung penyembuh kelas yang sama. Meskipun Tang Zichen adalah seorang jenius, dia pasti hanya kelas 10. Sebelum pengaruh dan warisannya tumbuh, bagaimana dia bisa bermain dengan tabib kelas 2 yang lama? Tang Zichen berkata, senior, jika Anda tidak ingin menonton siaran langsung, Anda dapat pergi dulu. Jika Anda juga ingin menonton siaran langsung, berdiri saja di samping dan menonton. Tang Zichen agak kasar, bujukan Chang Wei. Angin petir, berani. Yun Vladimir menggertakkan giginya. Semakin Yun Vladimir menggertakkan giginya dan semakin arogan posturnya, semakin banyak Tang Zichen akan bermain dengannya sampai akhir. Tang Zichen berteriak dan bertanya kepada yang lain yang hadir, semuanya, siapa di antara kalian yang memiliki sang, tolong pinjam sang. Semua orang terdiam, apakah Tang Zichen ingin semua orang menarik sang di tempat? Tidak ada yang mengatakan apa-apa. Sepertinya tidak ada di antara kalian yang memiliki sang, jadi itu murah untuk Vladimir, kata Tang Zichen. Ketika Vladimir mendengar itu, dia lega dan bersyukur kepada Tuhan bahwa dia tidak harus memakan sang hidup-hidup. Namun, Tang Zichen menambahkan, namun, tidak ada sang manusia, pasti ada binatang sang. Tang Zichen melihat ke sudut ruang penelitian, seekor anjing tutul ini ada di sini untuk penelitian, bagaimana mungkin ruang penelitian rumah sakit imperial tidak memiliki hewan yang digunakan untuk penelitian. Tang Zichen meraih Vladimir dan menekan wajah Vladimir ke tumpukan dogi, dan wajah Vladimir penuh dengan dogi. Tang Zichen tidak menyumbat mulutnya, Tang Zichen juga dianggap penyayang, hidup untuk makan sang, tidak benar-benar membiarkannya makan. Namun, Vladimir jelas marah, diperkirakan ingin membunuh seluruh keluarga. Tang Zichen memiliki hati, sejak kecil, di mana Vladimir telah menderita penghinaan tersebut. Tang Zichen melemparkan Yun Vladimir ke bawah dan berkata, Yun Vladimir, kali ini aku tidak akan membiarkanmu memakan sang, mulai sekarang ingat, jangan terlalu egois, dan bahkan tidak perlu bangga pada dirimu sendiri, di depanku atau lain kali, aku akan benar-benar membiarkanmu memakan sang.
Yun Zeng menyeka segenggam anjing sang di wajahnya dan menggertakkan giginya. Wind Lightning, aku belum selesai denganmu, kamu akan menyesalinya, kamu pasti akan menyesalinya. Kalau begitu aku akan menunggu, aku ingin melihat kemampuanmu, penyembuh distrik 8. Tang Zichen meninggalkan ruang penelitian, dan Chang Sun Wuyan mengikuti di belakangnya. Semua orang melihat ke belakang Tang Zichen, mendiskusikan, rasanya seperti petir angin ini agak mencekam. Ya, dalam keadaan normal penyembuh tidak bisa sekejam ini Kekuatan penyembuh agak buruk penyembuh mana yang menggerakkan tangan dan kaki mereka. Namun, saya suka petir angin yang mencengkeram. Vladimir memang membujuk untuk mengalahkannya, berpikir bahwa dia jenius, dia sering memandang rendah orang. Hari ini dia dipukuli oleh petir angin yang lebih jenius, itu sangat keren. Petik 2. Aku khawatir Yun Zeng tidak akan membiarkan Wind Lightning pergi. Tang Zichen tidak langsung masuk ke ruang lingkup rumah sakit kekaisaran, meskipun pemeriksa itu mengatakan bahwa dia bisa meninggalkan rumah sakit kekaisaran, tetapi Tang Zichen mematuhi aturan di sini, tidak pergi secara pribadi, bagaimanapun itu tidak hilang sehari. Song Danying itu juga menatap penuh kekaguman, mencoba mendekati Tang Zichen. Wind Lightning, kamu luar biasa, kata Song Danying dengan antusias. Oh, begitu-begitu. Tang Zichen tersenyum. Wind Lightning, kamu sangat hebat, lalu mengapa aku belum pernah mendengar tentangmu sebelumnya? Siapa tuanmu lagi? Sondeim bertanya. Rahasia. Angin pelan, sejujurnya aku belum bertunangan Song Danying tiba-tiba menundukkan kepalanya dengan tatapan malu-malu. Tang Zichen entah bagaimana memandang Song Danying, dia gila tiba-tiba memberitahu Tang Zichen bahwa dia belum memiliki kontrak pernikahan, berapa artinya? Chang Sun Wuyan dalam hati berkata, lagu Danying ini, pelacur yang merayu Tang Zichen. Tang Zichen tidak akan tertarik padanya. Saya tidak mengerti apa yang Anda coba katakan, kata Tang Zichen. Song Danying tersenyum dan berkata, Windy, bukankah kamu tidak memiliki latar belakang keluarga? Ya, tapi apa bedanya aku tidak memiliki latar belakang keluarga dan aku bahkan belum menikah denganmu. Tang Zichen sebenarnya mungkin menebak apa artinya, tetapi Song Danying ini terlihat biasa saja, bagaimana mungkin Tang Zichen lihat wanita itu? Song Danying tertawa ringan, angin ringan, aku tidak akan berbohong padamu, aku dari keluarga kerajaan dan tuanku adalah master penyembuhan kelas 12, dia juga tamu keluargaku mengerti. Hanya satu kalimat mengetahui, tidak ada lagi yang ingin kamu katakan. Apalagi yang kamu ingin aku katakan? Yah, aku akan mengambil inisiatif kalau begitu, petir angin, aku mengagumimu, jadi aku sedikit tertarik padamu, jadi mengapa kita tidak menikah, tuanku pasti akan mendukung kita karena tuanku menyukai bakat. Kata Song Danying lugas. Hahaha, maaf, Song Danying, aku sudah punya pacar. Tang Zichen bahkan tidak mau berpikir untuk menolak, masih ada seorang wanita yang begitu aktif, dia pasti bukan wanita lugu lagi. Apakah itu dia? Song Danying menunjuk ke arah Chang Sun Wuyan. Tang Zichen berkata, ya dan tidak, itu juga tidak ada hubungannya denganmu. Feng Xiaoyun, kamu tidak sedikit sombong. Song Danying berkata dengan sedikit malu. Song Danying, aku tidak punya dendam padamu, jadi mengapa kamu harus berulang kali mempermalukan dirimu sendiri dan berakhir dengan saling dendam? Baiklah, kembali ke kamarmu dan anggap saja tidak ada yang terjadi, aku tidak ingin kembali kepadamu setelah hanya memiliki dendam terhadap Vladimir, kata Tang Zichen dengan kasar. Song Danying memasuki gedung asrama rumah sakit kekaisaran dan pergi ke salah satu kamar untuk mempersiapkan kompetisi besok. Hatinya secara alami marah pada ketidaksukaan Tang Zichen. Dia berpikir bahwa Tang Zichen, seseorang tanpa latar belakang keluarga, akan menjadi sangat bersemangat. Bagaimanapun, dia berasal dari keluarga kerajaan, tetapi dia tidak berharap bahwa dia akan ditolak. Chang Sun Wuyan berkata, meskipun dia tidak cantik, saya harus mengatakan bahwa dia memiliki latar belakang yang bagus, jadi mengapa tidak mempertimbangkannya? Jika tidak, Anda mungkin menjadi menantu keluarga kerajaan dan berubah menjadi burung phoenix di satu lompatan. Tang Zichen merengut, sebuah lompatan cabang untuk menjadi burung phoenix. Apakah kamu sedang menyindir? Kamu masih belum puas dengan keluarga kerajaan, ya? Bukankah kamu diburu oleh keluarga Huo? Jika kamu menikahi Song Danying, maka keluarga Huo pasti tidak akan berani menyentuhmu sehelai rambut pun. Sudut mulut Tang Zichen muncul. Pada saat ini, di aula utama rumah sakit kekaisaran, banyak ahli bawaan keluarga sedang menunggu hasil pertandingan.
Meskipun semua orang tahu bahwa hasil kompetisi sudah jelas dan itu pasti 3 jenius kelas berat yang telah memasuki final, semua orang masih menunggu di sini. Pada saat ini, satu orang berteriak pemeriksa telah keluar. Beberapa detik kemudian, pemeriksa Chang Wei keluar dan semua orang sibuk bertanya, Senior Chang Wei, bagaimana situasinya? Senior Chang Wei, bagaimana Wind Lightning bermain hari ini? Senior Chang Wei, 3 besar pasti Yun Zeng, Wu Ming, dan Song Danying kan. Chang Wei menunggu semua orang untuk tenang sebelum berkata, semuanya, saya tidak ingin secara pribadi keluar hari ini, tetapi saya tidak bisa tenang saat ini, jadi saya memutuskan untuk secara pribadi memberitahu Anda semua hal yang mengejutkan. Apa yang begitu mengejutkan? Bicaralah dengan cepat. Orang-orang yang masuk 3 besar hari ini adalah petir angin, Chang Sun Wuyan, dan Song Danying. Yun Zeng dan Wu Ming, murid kedua master, tidak memiliki kesempatan untuk mencapai final, kata Chang Wei. Ini adalah peristiwa yang mengejutkan. Ini mengejutkan, tapi ini bukan kejutan, kan? Oh, jangan khawatir semuanya, peristiwa besar yang mengejutkan belum dikatakan. Wind Lightning dia, sudah menjadi penyembuh kelas 10 dan baru berusia 19 tahun, baiklah, aku sudah selesai. Chang Wei selesai berbicara dan kiri. Dan kerumunan di aula besar di belakangnya benar-benar terkejut. Bagaimana mungkin, 19 tahun, seorang tabib kelas 10 di aula besar. Aku ingat, siapapun, ketika dia mencapai 10 pin pada 32, dia sudah menjadi bagian dari super genius, kan, petir angin ini hanya 19, astaga. Semua orang sangat terkejut ketika mereka mengetahui bahwa Wind Lightning telah mencapai master penyembuhan kelas 10. Berita ini juga dengan cepat menyebar melalui lingkaran keluarga kota Wang Jing dan kekaisaran Yan Huang, itu memang peristiwa yang mengejutkan. Keluarga tingkat prajurit, keluarga tingkat fase, dan keluarga tingkat Si yang awalnya ingin mengumpulkan Tang Zichen, setelah mendapatkan berita ini, mereka semua menghela nafas dengan penyesalan dan menyerah untuk mengumpulkan Tang Zichen, karena Tang Zichen bukan lagi seorang bahwa keluarga di tingkat mereka mampu untuk berkumpul, dan saya takut hanya keluarga tingkat jenderal atau bahkan keluarga tingkat raja yang layak mendapatkan status Tang Zichen. Di keluarga Hu, leluhur tua, apakah kamu benar-benar tidak akan menarik petir angin? Seorang pria sempurna bawaan bertanya. Orang seperti ini, penindas dan sok, tidak akan banyak sukses di masa depan. Aku awalnya memandangnya sebelum merekrutnya, tapi aku tidak menyangka dia benar-benar sampah. Dalam hal ini, jangan merendahkan dirimu untuk merekrutnya. Baik, pada saat itu, seorang ahli bawaan terbang dari luar pintu. Laporkan leluhur tua. Apa itu? Berita datang dari rumah sakit kekaisaran bahwa Feng Qingyun bahkan adalah penyembuh kelas 10. Masalah ini telah menyebar di semua lingkaran keluarga kekaisaran Yan Huang. Feng Qingyun baru berusia 19 tahun dan telah mencapai penyembuh kelas 10. Semua orang mengatakan itu dengan bakat ini, Feng Qingyun mungkin bisa mempengaruhi sosok penyembuh kelas 14 di masa depan. Apa kamu yakin? Leluhur keluarga Huo gemetar, jika Wind Lightning benar-benar memiliki bakat untuk mempengaruhi Healing Master kelas 14, maka ini pasti bakat. Leluhur tua, masalah ini telah menyebar, banyak keluarga tingkat umum sedang dalam perjalanan ke rumah sakit kekaisaran untuk mencari petir angin, dan bahkan beberapa keluarga tingkat raja tampaknya tertarik kita. Omong kosong, cepat dan pastikan untuk memasukkan jenius ini ke dalam keluarga Huo kita. Pakar bawaan lainnya berkata, tapi, leluhur tua, kamu baru saja mengatakan, dia menggertak dan sok kita. Apa yang baru saja saya katakan adalah gas, sekarang dia adalah penyembuh kelas 10, bagaimana bakat ini bisa menjadi biasa, cepat dan pergi, tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, pastikan untuk menyatukannya, keluarga Huo kami ada terlalu banyak kekurangan penyembuh, saat ini penyembuh terkuat keluarga Huo kami hanya kelas 11, jenius kelas 10 ini, sungguh surga melarang kami tidak mendapatkannya, kemana Patriark? Kemana dia pergi? Kembali ke leluhur, Patriark dia pergi untuk menangani masalah Tang Zichen. Cepat dan panggil dia kembali, jangan lempar benda Tang Zichen ini, penting untuk menarik Wind Lightning, bahkan jika kamu menggunakan beberapa taktik gelap. Dan juga untuk menarik bersama-sama. Tang Zichen berada di rumah sakit kekaisaran, makan siang dengan Chang Sun Wuhen. Tang Zichen bahkan tidak tahu bahwa dia sudah terbakar. Setelah makan siang, ketika Tang Zichen kembali ke gedung asrama, dia melihat banyak ahli bawaan berdiri di depan kamarnya. Feng Qingyun, kamu kembali, aku kepala keluarga Bai. Keluarga Bai saya adalah keluarga tingkat umum, dan keluarga Bai saya siap untuk menjodohkan yang paling cantik putri pertama untuk Anda. Petik 2.
Feng Qingyun, saya adalah patriark yang mengatur keluarga Zhao. Keluarga Zhao saya adalah keluarga super yang telah berdiri selama ribuan tahun. Jika Anda bergabung dengan keluarga Zhao kami, sama sekali tidak ada salahnya bagi Anda. Wind Lightning, keponakanku sangat cantik. Oh, lihat, ini dia fotonya. Bagaimana menurutmu tentang menjanjikannya padamu? Tentu saja, kami adalah keluarga peringkat, tetapi aku percaya bahwa kecantikan keponakanku dapat menebus segalanya. Tersapu angin aku. Baiklah. Tang Zichen berteriak, dan baru pada saat itulah beberapa orang yang berlomba-lomba merekomendasikan keluarga mereka berhenti berbicara. Tang Zichen berkata, semuanya terima kasih atas kebaikan Anda. Saya, Wind Lightning, ingat kebaikan Anda dalam mengundang Anda hari ini. Namun, Wind Light Club tidak berniat bergabung dengan keluarga manapun, dan saya harap Anda semua bersedia melakukannya. Aduh, kamu benar-benar tidak ingin bergabung dengan keluarga manapun. Dan itu. Kalau begitu, tidak ada yang bisa kita katakan. Yah, Windy, banyak bicara tentang apa-apa, semoga berhasil. Terima kasih semua. Orang-orang itu hanya pergi berbondong-bondong. Bagaimana Tang Zichen bisa memandang para jenderal dan keluarga tingkat raja ini? Tujuan Tang Zichen berpartisipasi dalam kompetisi penyembuh muda adalah untuk menarik pangeran dan sejenisnya. Para jenderal dan raja ini sama sekali bukan target Tang Zichen, apalagi jika orang-orang ini tahu bahwa Tang Zichen tetapi memiliki musuh Pangeran Dino di masa depan, maka dikhawatirkan orang-orang ini akan menghindari Tang Zichen seperti wabah. Chang Sun Huyan berkata, Zichen, begitu banyak keluarga telah mengundangmu, dan kamu bahkan menolak keluarga kerajaan. Tanpa wajah, lebih baik kamu kembali ke kamarmu dan bersiap untuk kompetisi besok, kata Tang Zichen. Saya tidak perlu mempersiapkan, satu-satunya alasan saya bisa maju hari ini adalah karena Anda memberitahu saya tentang metode penyembuhan. Tidak peduli seberapa banyak saya mempersiapkan, saya tidak akan bisa menang melawan Anda dan Song Danying besok. Petik 2. Pada saat ini, seorang lelaki tua masuk, dan ketika Chang Sun Huyan melihatnya, dia sibuk berteriak, Tuan. Tanpa wajah, pria tua itu menatap Chang Sun Huyan dengan penuh semangat. Tuan, apa yang kamu lakukan di sini? Vaseles, saya mendengar bahwa Anda masuk 3 besar, itu bagus. Anda benar-benar menyembuhkan mayat kering dengan 8 luka. Saya sangat terkejut, jadi saya segera datang dengan bersemangat. Vaseles, Anda benar-benar membuat saya bangga. Banyak orang mengetahui bahwa Anda adalah muridku, bahkan wajahku meningkat 3 poin. Hahaha. Orang tua itu tertawa. Chang Sun Huyan terkejut, wajahnya terlihat malu. Dia akan mengatakan bahwa dia selingkuh, itu tidak benar, jangan terlalu cepat bersukacita. Tetapi Tang Zichen mengedipkan mata padanya, memberi isyarat kepada Chang Sun Huyan untuk tidak mengatakannya itu. Chang Sun Huyan hanya kemudian tanpa malu-malu tidak mengatakannya, tapi melihat tampilan bersemangat tuannya, itu sangat memalukan. Tuan Chang Sun Huyan memandang ke arah Tang Zichen dan tersenyum, kamu pasti Wind Lightning, aku juga pernah mendengar reputasimu, Wind Lightning, kamu sangat kuat, aku mengagumimu. Junior memberi hormat kepada senior. Tang Zichen membungkuk sopan. Angin petir, tidak perlu sopan, kamu akan melampauiku cepat atau lambat di masa depan, jika kamu tidak keberatan, panggil saja aku kakak. Hahaha, senior telah bertemu kakak. Kakak senior, lalu kamu master dan murid mengobrol, aku tidak akan mengganggumu. Tang Zichen kembali ke kamarnya. Tang Zichen hanya memanggilnya kakak karena dia memberi wajah ke Chang Sun Les. Jika tidak, Tang Zichen tidak akan memanggil kakak yang tidak dikenal tanpa alasan. Tuan Chang Sun Huyan berkata, Huyan, kamu membuat tuanku bangga, bakatmu pasti akan melampaui kakak seniormu di masa depan. Tuan, saya. Chang Sun Huyan sangat malu, jika dia benar-benar mengandalkan kekuatannya sendiri untuk masuk 3 besar, itu akan kurang lebih sama. Kakak seniormu Lin Han, ketika dia seusiamu, dia hanya berada di level tabib kelas 5. Ternyata Profesor Lin Han dari Akademi Seni Bela Diri adalah murid lelaki tua ini, dan Profesor Lin Han ternyata adalah kakak senior Chang Sun Huyan. Tang Zichen kembali ke kamarnya dan berbaring di tempat tidurnya untuk beristirahat. Ketika Tang Zichen membuka matanya, dia menemukan seseorang sedang duduk di tempat tidur. Siapa? Tang Zichen tiba-tiba duduk, dia tertidur, tetapi yang mengejutkan, pada titik tertentu, seseorang masuk ke kamar dan duduk di kepala tempat tidurnya tanpa mengeluarkan suara. Tang Zichen merasa ngeri di dalam, jika ini berencana untuk membunuhnya, dia bahkan tidak tahu bagaimana cara mati. Siapa kamu? Tang Zichen dengan sibuk berguling dari tempat tidur. Oh, petir angin, tidak perlu gugup. Pria tua yang duduk di kepala tempat tidur tersenyum, dan Tang Zichen terbakar saat melihatnya.
Itu kamu. Ya, ini aku. Orang ini adalah kepala klan Huo yang bertemu sekali kemarin. Dia adalah seorang ahli kesempurnaan besar bawaan. Jadi tidak mengherankan bahwa Tang Zichen tidak memperhatikannya, diam-diam memasuki ruangan. Tang Zichen berkeringat dingin. Beruntung awan cahaya klan Huo ini adalah Tang Zichen. Jika tidak, Tang Zichen akan mati. Memikirkannya seperti ini, beruntung dia datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi dan menyembunyikan identitas aslinya, jika tidak Tang Zichen akan terlalu berbahaya. Apa yang kamu inginkan dariku lagi? Wind Lightning, aku datang untuk mencarimu hari ini karena aku ingin kamu menjadi tamu keluarga Huo kami. Bagaimana jika aku bilang tidak, kata Tang Zichen sambil mencibir. Huo Clan Light Cloud, saya tidak datang ke sini untuk mendiskusikan ini dengan Anda. Apakah sulit bagi klan Huo Anda untuk mengancam saya? Tang Zichen tertawa malu, keluarga Huo ini benar-benar bukan hal yang baik, tidak heran itu akan melahirkan putra pertama yang sampah seperti Huo Xiaowei, itu tidak pernah terdengar bahwa dia bisa mengancam Tang Zichen juga. Hahaha, Feng Xiaoyun, saya tahu bahwa Anda telah menolak undangan banyak keluarga, dan ada juga banyak keluarga tingkat umum, jadi saya berharap Anda juga akan menolak undangan keluarga Huo saya, jadi saya hanya bisa menggunakan beberapa taktik melawanmu. Kata kepala klan Huo. Yoho, aku ingin melihat taktik apa yang bisa kamu gunakan untukku, kata Tang Zichen dengan geli. Kepala keluarga Huo berkata, sebaiknya lihat lenganmu. Tang Zichen mengangkat lengannya dan melihat ada garis hijau di lengannya yang terlihat seperti pembuluh darah yang berubah menjadi hijau. Apa ini? Oh, kamu telah terkena 3 racun kuno kitab suci keluarga Huo. Tentu saja, kamu mungkin berpikir bahwa kamu adalah seorang penyembuh dan kamu dapat menyembuhkan dirimu sendiri, tetapi bukan karena aku memukulmu. Racun kuno kitab suci 3 mayat ini dikembangkan oleh salah satu ahli racun keluarga Huo saya yang paling kuat. Dia adalah ahli racun kelas 12, jadi dengan Anda tidak mungkin menyembuhkan diri sendiri sekarang. Tentu saja, jika Anda patuh dan menjadi tamu Huo kami keluarga, maka secara alami Anda akan disembuhkan dari racun, dan tindakan saya itu adalah pengakuan atas bakat Anda, menunjukkan bahwa Anda berbakat, dan jika Anda adalah sampah kami tidak akan menyia-nyiakan racun kuno 3 mayat yang begitu berharga. Kamu tercela. Tang Zichen sangat marah. Hahaha, angin petir, mereka yang tahu apa yang baik untuk mereka baik, selain itu tidak sama dengan keluarga mana kamu bergabung sebagai tamu. Baiklah, aku tidak akan mengganggumu lagi, jadilah sendiri, aku yakin kamu akan membuat pilihan yang tepat. Keluarga Huo tumbuh dewasa. Tubuh berjalan pergi. Hati Tang Zichen sangat marah. Tang Zichen segera menggunakan jarum perak dan mencoba menyembuhkan dirinya sendiri. Tetapi Tang Zichen menemukan bahwa teknik penyembuhannya tidak dapat menyembuhkan racun. Bukan karena Tang Zichen tidak kompeten, seni penyembuhan menyembuhkan luka yang dihasilkan oleh berbagai organ tubuh, serta kerusakan yang disebabkan oleh kekuatan eksternal yang diterapkan pada berbagai organ tubuh. Racun yang diderita Tang Zichen bukanlah penyakit pada organ tubuhnya atau cedera yang disebabkan oleh kekuatan eksternal, tetapi benda asing tak dikenal yang menempel di tubuhnya tanpa solusi. Tang Zichen sekarang bisa melihat garis meridian di lengannya berubah menjadi hijau, tetapi tidak ada perasaan itu, juga tidak mempengaruhi fungsi Tang Zichen. Teknik penyembuhan Tang Zichen benar-benar tidak dapat mengatasi racun. Brengsek, racun macam apa? Tang Zichen sangat kesal. Tang Zichen tidak terlibat dalam seni racun, jika itu adalah racun tingkat rendah, seperti yang di bawah 6 tingkat, Tang Zichen masih bisa menyembuhkannya dengan seni penyembuhannya, tetapi seni racun lebih dari 6 kelas lebih mendalam, seni penyembuhan Tang Zichen tidak bisa menyelesaikannya, dia harus menjadi ahli racun untuk dapat menyelesaikannya. Namun, racun adalah sesuatu seperti resep rahasia, ahli racun yang berbeda, rahasia mereka resepnya berbeda, dan itu bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dengan mudah. Betapa tercela, apakah ini pembalasanku karena membunuh begitu banyak putra dan putri keluarga Huo? Fiuh, Tang Zichen menarik napas dalam-dalam, rasa sesak di hatinya tidak bisa hilang untuk waktu yang lama. Pada saat ini, panggilan Chang Sun Wuyan datang dari luar. Tang Zichen. Tang Zichen berjalan keluar dari ruangan. Kenapa kamu terlihat sangat pucat? Tanya Chang Sun. Tidak ada. Tang Zichen tidak ingin mengatakan lebih banyak. Master Chang Sun Wuhen tidak pergi dan baru saja di sini mengajarkan teknik penyembuhan Chang Sun Wuhen agar Chang Sun Wuhen bisa bermain lebih baik di kompetisi besok. Tuan Chang Sun Wuhen memandang Tang Zichen dan berkata, seorang pria kuat kesempurnaan besar bawaan baru saja memasuki kamarmu, bukankah dia seharusnya melakukan sesuatu padamu?
Tang Zichen mengamuk, dia adalah kepala keluarga Huo, dia mencoba merekrut saya sebagai tamu keluarga Huo, tetapi dia tercela dan tidak tahu malu, dia meracuni saya, dan saya sekarang diracuni. Tang Zichen mengangkat lengannya, dan tiba-tiba, dia melihat garis hijau. Ah! Baik Chang Sun Wuyan dan tuannya terkejut. Tuan Chang Sun Wuyan berkata, mungkinkah ini adalah racun kuno 3 mayat kitab suci keluarga Huo yang legendaris? Senior, kamu tahu. Tang Zichen sibuk menatap Tuan Chang Sun Wuhen. Keluarga Huo memiliki ahli racun yang sangat kuat, dia memiliki racun yang disebut racun kuno 3 mayat yang cukup terkenal di Kekaisaran Yan Huang. Jika seseorang diracuni oleh racun kuno meridian 3 mayat, jika seseorang tidak meminumnya, penawarnya, meridian beracun akan menimbulkan korosi dan kemudian menjadi mengancam jiwa dalam waktu sekitar 1 bulan. Persetan. Chang Sun Wuyan berkata dengan marah, bagaimana keluarga Huo bisa begitu tak tahu malu. Tuan Chang Sun Wuyan berkata, pasti telah melihat bahwa Feng Xiaoyun tidak memiliki latar belakang keluarga, jadi dia berani melakukan langkah hitam seperti itu. Tapi Tang Zichen sangat jenius, bukankah dia takut akan pembalasan ketika kekuatannya tumbuh di masa depan? Kata Chang Sun Wuyan. Penyembuh biasanya tidak memiliki bakat bela diri, dan kekuatan bela diri mereka tidak cukup kuat, jadi tidak ada yang perlu ditakuti. Bahkan jika petir angin menjadi tamu dari kekuatan besar di masa depan, bagaimanapun orang pasti tidak akan bertarung, keluarga Huo sampai mati untuk ini, dan apakah dia sendiri memiliki kemampuan atau tidak, apa yang harus ditakuti? Benar, tanpa wajah, apakah kamu baru saja mengatakan Tang Zichen? Apa maksudmu? Tuan tanpa wajah Chang Sun bereaksi pada saat itu. Tang Zichen mengambil inisiatif dan berkata, senior, sejujurnya, saya Tang Zichen. Ah, aku hanya memakai topeng kulit manusia. Tuan Chang Sun Wuyan sangat terkejut, dia telah belajar sedikit tentang Tang Zichen, dia juga seorang tokoh populer di Kekaisaran Yan Huang baru-baru ini, dia adalah musuh keluarga Huo, melangkah ke tahap bawaan tengah dan membunuh bawaan awal, ahli keluarga Huo, masalah ini juga menyebabkan badai tertentu di lingkaran keluarga Kekaisaran Yan Huang. Tang Zichen, kamu sebenarnya Tang Zichen. Tang Zichen adalah seorang jenius seni bela diri, musuh keluarga Huo. Tuan Chang Sun Wuyan gemetar karena terkejut. Tang Zichen mendengus, saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan diracuni oleh keluarga Huo dengan identitas saya sebagai Feng Lightning, itu benar-benar sesuai dengan pepatah, bukan musuh tidak berkumpul, surga semua telah menakdirkan saya untuk pergi, menjadi musuh mereka. Tang Zichen, Feng Qingyun itu orang yang sama, apa yang bisa saya katakan, singkatnya Anda terlalu jenius, jenius dalam seni bela diri, itu orang yang sama dengan jenius dalam seni penyembuhan. Kata Master Chang Sun Wuyan tidak percaya. Tang Zichen berkata, senior, jangan bicarakan ini sekarang, Anda sangat berpengetahuan, bantu saya memikirkan solusi apa yang harus saya lakukan, siapa yang dapat menyembuhkan saya dari racun yang saya masuki. Tuan Chang Sun Wuyan menggelengkan kepalanya dan berkata, sejujurnya, saya tidak tahu, keluarga Huo pasti memiliki alasan mengapa racun kuno 3 mayat ini terkenal di Kekaisaran Yan Huang, bahkan jika seseorang dapat menyembuhkan racunnya itu pasti menghabiskan banyak uang, karena saya mendengar bahwa proses pengembangan racun kuno kitab suci 3 mayat ini sangat panjang dan mahal. Keluarga Huo benar-benar mengeluarkan racun kuno kitab suci 3 mayat untuk meracuni Anda, tampaknya mereka menyukai Anda bakat dalam penyembuhan. Ho! Kemarahan Tang Zichen akan meledak, dia datang ke kompetisi penyembuhan dengan identitas palsu Wind Lightning, dan meskipun dia tidak terbunuh, dia telah diracuni, dan itu tidak terjadi, mudah untuk menghilangkan racun. Apakah saya benar-benar harus menjadi anak yang baik dan pergi ke keluarga Huo sebagai tamu mereka? Menjadi sapi bagi keluarga mereka dan menyembuhkan orang lain. Tuan Chang Sun Wuyan berkata, mereka bahkan tidak tahu identitas aslimu, jika tidak mereka tidak akan meracunimu, tetapi hanya akan menghancurkanmu. Jika kamu pergi ke keluarga Huo, tidak ada jaminan bahwa kamu akan menang. Mengungkapkan diri Anda dan diakui untuk identitas Anda yang sebenarnya. Aku tidak akan pernah pergi ke keluarga Huo sebagai tamu. Master Chang Sun Wuyan menghibur, Wind Lightning, bagaimanapun Anda dan keluarga Huo telah lama memiliki dendam satu sama lain, dan sekarang Anda telah diracuni oleh mereka. Saya yakin itu ditakdirkan untuk menjadi begitu, Anda juga pikirkan tentang itu. Saya percaya bahwa Anda beruntung, akan selalu ada solusi. Untuk saat ini, identitas asli Anda masih perlu disembunyikan dengan lebih baik. Tang Zichen tidak berbicara lagi, meskipun penuh amarah, dia hanya bisa menenangkan diri terlebih dahulu.
Tang Zichen secara alami telah diracuni oleh banyak racun di kehidupan sebelumnya juga, tetapi ada beberapa ahli racun yang kuat di divisi sebelumnya, jadi dia bisa menyelesaikan bahkan jika dia diracuni. Dalam kehidupan ini, Tang Zichen tidak mengenal master seni racun yang kuat, jadi akan sedikit rumit jika Tang Zichen diracuni. Jika itu adalah racun tingkat rendah, Tang Zichen tidak keberatan, seni medis akan mampu menyelesaikannya, tapi dia takut dengan racun tingkat tinggi semacam ini. Racun yang dikembangkan oleh master seni racun kelas 7 atau lebih tinggi. Tampaknya Tang Zichen perlu mengenal beberapa jenius dalam seni racun di masa depan. Memikirkan hal ini, Tang Zichen tidak bisa tidak memikirkan hal berikut. Satu orang, Qi Sueyun, dia memiliki bakat luar biasa dalam seni racun. Tang Zichen yang asli dan dia masih pasangan yang belum menikah, tetapi sekarang setelah mereka memutuskan pertunangan mereka, setelah sekian lama, saya tidak tahu apakah dia seni racun telah berkembang. Ahli seni racun, di Kekaisaran Yan Huang, dan bahkan di dunia, bahkan lebih langka daripada tabib, dan juga tidak mudah ditemukan. Di kota Wangjing, di rumah salah satu leluhur keluarga Huo, kepala keluarga Huo telah kembali. Lalu apakah Wind Lightning bersedia menjadi tamu keluarga Huoku? Tanya leluhur tua Huo. Leluhur, sebelum saya pergi ke sana, saya sudah mendengar bahwa Wind Lightning telah menolak undangan dari banyak keluarga, dan banyak keluarga yang dia tolak juga adalah keluarga tingkat umum, dan beberapa keluarga tingkat umum bahkan bersedia untuk mengundangnya dengan cara menikah, tetapi Wind Lightning menolak semuanya. Jadi, saya tidak repot-repot mengundangnya lagi dan hanya memberinya racun kuno 3 mayat kitab suci. Jika dia masuk akal, dia secara alami akan datang, tetapi jika dia tidak, maka biarkan dia. Bagaimanapun, dia hanya seorang penyembuh tidak kuat dalam seni bela diri, tidak peduli seberapa kuat dia di masa depan, tidak ada yang bisa dia lakukan tentang itu, dan akan mudah bagi kita untuk membunuh seorang penyembuh yang kekuatannya sendiri lemah. Baiklah, karena orang ini sangat tidak tahu berterima kasih, mari kita beri dia sebutir racun kuno kitab suci 3 mayat. Dengan bakatnya dalam penyembuhan, dia dianggap layak untuk mengambil racun kuno kitab suci 3 mayat. Pada saat ini, di mansion lain, Yun Zeng mengeluh kepada master penyembuhan kelas 12, Tuan, Anda harus membalas dendam murid Anda, bahwa petir angin mengira dia berbakat, jadi dia mengabaikan kami dan menekan saya di tumpukan anjing di depan umum. Tabib kelas 12 itu mengamuk. Petir angin ini, yang belum membuat nama untuk dirinya sendiri di lingkaran ini, sangat arogan, bahkan murid Liu Qiang saya sangat tak kenal ampun. Tuan, jika masalah ini tidak memberikan penjelasan yang memuaskan kepada murid saya, pembelajaran seni penyembuhan murid saya di masa depan pasti akan terpengaruh. Yun Zeng, jangan khawatir, tuanku akan melapor ke Persatuan Penyembuh Kekaisaran Yan Huang, dan jika petir angin masih sangat sembrono, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Di kediaman keluarga lain di Kekaisaran Yan Huang, seorang wanita yang tampak berusia 40-an berkata, kalau begitu Feng Qingyun benar-benar menolakmu tanpa ragu-ragu. Tuan, hentikan, itu sangat memalukan. Saya pikir, Wind Lightning tidak memiliki latar belakang keluarga. Saya adalah anak dari keluarga kerajaan, dia akan cenderung menjadi burung pemakan bangkai, tetapi saya tidak berharap dia akan melakukannya, menolak. Dan Ying, mungkinkah kamu benar-benar jatuh cinta pada anak itu pada pandangan pertama? Wanita berusia 40-an itu bertanya. Tuan, saya tidak akan berbohong kepada Anda, saya benar-benar sangat terkesan, terutama ketika dia memberi pelajaran pada Yun Zeng, dia tidak terlihat takut sama sekali, itu benar-benar membuat jantung saya berdetak kencang. Tuan, jika itu angin lightning juga menyukaiku, maukah kamu mendukungku? Song Danying bertanya. Ya, dia adalah Song Danying. Awalnya, Song Danying sedang meninjau di kamarnya di rumah sakit kekaisaran, tetapi dia tidak berniat melakukannya sama sekali, dan kemudian pergi. Rumah sakit kekaisaran secara pribadi. Wanita yang berbicara dengannya sekarang adalah tuannya, Liu Qinghua. Petir angin ini telah mencapai master penyembuhan kelas 10 di usia yang begitu muda, masa depannya pasti tidak dapat diprediksi, dan sebagai master penyembuhan juga tentu saja tuanku akan menyukainya. Hanya keluargamu mungkin tidak mau lagi, bagaimanapun juga kamu adalah anak dari keluarga kerajaan. Kenapa? Petir angin itu sudah merupakan bakat yang kuat, apa alasan keluarga itu tidak menginginkannya? Oh, Dan Ying, kamu masih muda, kamu tidak mengerti, tidak peduli seberapa berbakat Wind Lightning itu hanya berbakat dalam penyembuhan. Jika jenius bela diri yang sama, yang mana yang akan keluargamu pilih menurutmu? Jelas seorang jenius bela diri sekarang.
Tabib, tidak ada kekurangan dari mereka di keluarga Anda lagi. Identitas Anda, mungkin Anda akan dapat menemukan seorang pangeran di masa depan, dan jika bukan seorang pangeran, maka setidaknya seorang pangeran. Pangeran yang mana tidak lebih kuat dari Wind Lightning, ada baiknya dia menolakmu untuk menyelamatkan masalah. Di rumah sakit kekaisaran, Tuan Chang Sun Wu Yan pergi. Chang Sun Wuhen telah menemani Tang Zichen. Zichen, jangan khawatir tentang itu, kamu akan menemukan penawar racun, kamu adalah orang yang sangat oportunistik, kamu pasti tidak akan diracuni oleh area ini. Chang Sun Wu Yan menghibur. Baiklah, aku tidak memikirkan itu. Lalu apa yang kamu pikirkan? Tang Zichen berkata, jujur, saya bertanya-tanya mengapa tidak ada keluarga kerajaan yang mengundang saya. Tang Zichen awalnya berpikir bahwa pasti akan ada keluarga tingkat raja yang datang untuk mengundangnya sebagai tamu, atau bahkan pangeran untuk mengundangnya. Namun, sejauh ini, yang terkuat hanya keluarga tingkat umum yang diundang, dan tidak ada bahkan seorang raja tingkat, apalagi seorang pangeran. Mungkinkah aku menjadi tempat pertama dalam kompetisi penyembuh muda dan tidak bisa menarik perhatian beberapa pangeran dari Kekaisaran Yan Huang? Jika dia benar-benar tidak diperhatikan, maka partisipasi Tang Zichen dalam kompetisi ini tidak akan memenuhi tujuannya. Sekarang, Tang Zichen hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu. Sama seperti itu, hari lain berlalu. Keesokan harinya, Tang Zichen berpartisipasi dalam Grand Final. Tidak ada keraguan tentang Grand Final lagi. Tang Zichen secara langsung berada di tempat pertama. Song Danying dan Chang Sun Wuhen memiliki pek dan Chang Sun Wuhen kalah langsung, sehingga Song Danying menjadi juara kedua dan Chang Sun Wuhen menjadi juara ketiga. Dengan cara ini, kompetisi penyembuh muda ini berakhir. Nama, Wind Lightning, dengan cepat menjadi selebritas di lingkaran penyembuh Kekaisaran Yan Huang, karena mereka semua berasal dari lingkaran yang sama. Berbagai lingkaran keluarga Kekaisaran Yan Huang juga pernah mendengar nama Wind Lightning, dan ketika mereka mencapai kelas 10 penyembuh yang sangat muda, mereka semua merasa terkejut pada awalnya ketika mereka mendengarnya, merasa bahwa Wind Lightning adalah seseorang dengan masa depan yang cerah. Hanya itu terbatas pada ini, nama Wind Lightning bukanlah sensasi bagi keluarga kerajaan Kekaisaran Yan Huang, juga bukan sensasi ke titik di mana pangeran juga akan datang untuk menarik Tang Zichen masuk. Namun, sudah diduga, sebelum datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi penyembuh muda itu dengan sikap mungkin, dan Tang Zichen tidak merasa yakin bahwa dia akan mampu. Lagi pula tidak peduli seberapa berbakatnya dia saat ini hanya seorang penyembuh kelas 10, dan alasan mengapa dia terkejut hanya karena mencapai kelas 10 pada usia yang begitu muda, sangat mungkin dia akan mencapai 14 kelas di masa depan, tetapi itu adalah masa depan, apakah itu akan 50 tahun atau 100 tahun di masa depan, siapa yang bisa tahu. Meskipun banyak pangeran juga telah mendengar tentang masalah ini dari bawahan mereka, tetapi pangeran sudah memiliki kelas 13 atau 14 penyembuh di sekitar mereka, bagaimana mereka bisa mengharapkan seorang jenius yang akan mencapai 14 nilai dalam 50 atau bahkan 100 tahun ke depan. Bagaimanapun, masalah ini, Tang Zichen dianggap salah perhitungan, ia menjadi tabib muda nomor 1 dan tidak mendapat tarikan dari pangeran, bahkan tidak satu keluarga kerajaan pun. Dapat dikatakan bahwa datang penuh harapan dan kembali dengan kekecewaan. Kehidupan pasang surut seperti itu tidak selalu bisa berjalan seperti yang diharapkan. Tang Zichen menerima piala dari rumah sakit kekaisaran, piala yang dianggap sebagai penghargaan yang sangat signifikan. Namun bagi Tang Zichen itu tidak cukup signifikan. Pelayan Xiao Meng menunggu di pintu masuk rumah sakit kekaisaran, lalu menyuruh Tang Zichen untuk pergi ke penginapan tertentu. Tang Zichen diam-diam tiba di sebuah penginapan. Su Meiqian, Li Xuaner, Xiao Meng, 3 wanita cantik sedang menunggu di salah satu kamar atas penginapan ini. Zichen, bagaimana, apakah kamu memenangkan 3 besar? Li Xuaner sibuk bertanya, mereka telah tinggal di penginapan ini selama 3 hari terakhir, mereka tidak keluar, mereka tidak tahu tentang Tang. Penampilan Zichen di rumah sakit kekaisaran, tentu saja itu juga beredar di berbagai keluarga, tidak mungkin ada di jalan-jalan yang melewatinya. Aku sudah memenangkan tempat pertama, kata Tang Zichen. Ah, bagus sekali. Li Xuaner, Su Meiqian dan Xiao Meng senang. Kakak Zichen, lalu kamu pangeran yang mana sekarang? Tanya Mo. Oh, pangeran, aku belum melihat rambut. Ah, apa maksudmu? Bukankah kamu mengatakan bahwa jika kamu memenangkan 3 besar, kamu akan menarik perhatian pangeran, sehingga menarikmu masuk? Su Meiqian mengerutkan kening.
Awalnya, saya mengharapkan hal yang sama, jadi ketika keluarga itu datang untuk mengundang saya menolak mereka semua tapi sayangnya tidak ada pangeran yang menarik saya, dan saya tidak punya apa-apa selain mendapatkan hadiah trofi yang terlihat cukup besar. Tentu saja, mungkin saya terlalu menuntut untuk memulai, tetapi jika saya tidak terlalu menuntut bisa mendapatkan kekaguman dari keluarga tingkat umum sudah cukup. Kakak Zichen, bukankah keluarga peringkat raja datang untuk menarikmu? Xiao Meng bertanya lagi. Tang Zichen menggelengkan kepalanya, tidak. Ah, bagaimana bisa? Selalu ada sesuatu yang tidak terduga tentang segala sesuatu, jadi lupakan saja, jika tidak ada tidak ada. Lalu bagaimana jika Pangeran Dino tahu kau menyelamatkanku dari kematian? Ya, jika Pangeran Dino tahu bahwa Xiao Meng sekarang telah pulih dan sangat cantik, dia mungkin ingin menikahi Xiao Meng lagi. Kata Li Xuaner. Tang Zichen berkata, belum lagi Pangeran Dino, bahkan jika seseorang dari keluarga Xiao Meng tahu bahwa Xiao Meng sekarang cantik dan tidak lagi cacat, dia mungkin akan segera datang dan mengambil Xiao Meng kembali. Karena, jika dia tidak lagi cacat dan tidak lagi cacat, maka dia bisa menjadi seorang putri, tidak ada alasan untuk mengikutiku. Xiao Meng sibuk bergegas, Saudara Zichen, saya lahir sebagai pribadi Anda dan mati sebagai hantu Anda, tidak ada yang akan pernah ingin saya meninggalkan Anda. Baiklah, jangan khawatir sekarang, tidak ada yang tahu kamu sudah pulih sekarang, keluar sedikit lebih keras di masa depan, pakai saja topeng. Selain itu, keluargamu sudah memberitahu Pangeran Dino bahwa kamu sudah mati, jadi keluargamu tidak berani memberitahu siapapun bahwa Anda masih hidup setidaknya untuk saat ini. Meskipun, pada akhirnya akan ada masalah, tetapi pada saat itu, mungkin saya akan berada di posisi yang berbeda. Tepat pada saat itu, sebuah penginapan di luar pintu tamu, silakan lewat sini, kamar Anda ada di nomor 5 dari karakter Xuan. Ternyata orang lain telah datang untuk menginap di penginapan, dan penjaga toko membawa tamu itu ke kamarnya. Tamu, apa yang kamu lakukan di kota Wangjing? Mungkinkah kamu juga datang ke sini untuk mengejar jalur bela diri yang lebih tinggi? Toko itu. Ini adalah, seorang wanita berkata dengan acuh tak acuh, saya di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi penyembuh racun muda. Oh, begitu, benar, kompetisi penyembuh muda baru saja berakhir, dan tepat setelah itu, kompetisi racun muda akan datang, tamu, kamarmu ada di sini. Tang Zichen terkejut ketika dia mendengar percakapan antara penjaga toko dan petugas tamu wanita yang baru saja check-in di koridor di luar kompetisi racun muda. Tang Zichen tidak tahu bahwa setelah kompetisi penyembuh muda selesai itu akan diikuti oleh kompetisi racun muda. Karena Tang Zichen bukan artis racun, dia tidak memperhatikan aspek lainnya. Karena ada kompetisi racun muda, saya khawatir ada juga kompetisi master ekstasi muda. Bab 660. Su Chen, jadi kemana kita akan pergi selanjutnya? Li Xuaner bertanya. Tang Zichen berkata, selanjutnya, saya pasti akan menemukan cara untuk mendapatkan gelar bakat kekaisaran, sehingga saya setidaknya dilindungi oleh kekaisaran. Apa yang diperlukan untuk mendapatkan gelar bakat kekaisaran? Su Meiqian bertanya, meskipun Su Meiqian adalah anak dari keluarga kelas fase, dia sama sekali tidak mengetahui semua ini, karena tidak ada seorang pun di keluarganya yang pernah bisa mendapatkan gelar bakat kekaisaran, bahkan jika keluarganya sudah ada sejak lama. Keluarga kelas prajurit semuanya sangat sedikit dan bahkan tidak ada satupun keturunan yang bisa mendapatkannya dalam 100 tahun. Namun, keluarga tingkat umum lebih banyak dengan beberapa di setiap generasi. Inilah yang disebut gen yang kuat. Untuk mendapatkan gelar bakat kekaisaran, yang perlu Anda lakukan adalah pergi ke kota Wangjing, serikat buruh jenius kekaisaran Yan Huang. Mereka memiliki seseorang yang secara khusus akan menerimanya dan melakukan pengujian dan pendaftaran. Tang Zichen berkata ini adalah sesuatu yang Tang Zichen sudah bertanya tentang kapan dia berada di rumah sakit kekaisaran. Kalau begitu aku akan pergi ke persekutuan jenius besok untuk sertifikasi. Kalau begitu apakah kamu ingin kami menemanimu? Tidak perlu, kalian tunggu aku di sini atau kalian tinggalkan kota Wangjing dulu dan tunggu aku di kota modern dekat kota Wangjing. Keesokan paginya, Tang Zichen membiarkan Su Meiqian 3 orang meninggalkan kota Wangjing terlebih dahulu. Keselamatan mereka bertiga mengikuti sisi Tang Zichen buruk, dan ada terlalu banyak orang kuat di kota Wangjing, lebih baik tinggal lebih sedikit. Untungnya, mereka bertiga mengenakan topeng kulit manusia yang tampak biasa, jika tidak mereka pasti akan menarik masalah yang tidak perlu.
Tang Zichen berjalan keluar dari penginapan sendirian. Hari ini dia telah mengganti topengnya lagi, bukan lagi topeng semilir yang dia kenakan sebelumnya. Begitu Tang Zichen berjalan keluar dari penginapan, dia bertemu dengan seorang kenalan. Tang Zichen tercengang ketika dia melihatnya. Itu adalah Qi Xueyun. Tang Zichen tiba-tiba teringat bahwa kemarin, seorang tamu datang untuk mengajukan, dan tamu itu datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi Master Racun Muda. Sekarang dia memikirkannya, tamu itu pasti Qi Xueyun. Qi Xueyun memperhatikan Tang Zichen menatapnya dan mendengus tercela, mempercepat langkahnya untuk masuk ke penginapan. Tang Zichen menyentuh hidungnya dan tertawa pahit. Qi Xueyun telah menganggapnya cabul. Tang Zichen juga kembali ke penginapan untuk pergi, toh masih terlalu pagi, tidak ada terburu-buru untuk pergi ke Persatuan Jenius. Karena dia secara kebetulan bertemu dengan Qi Xueyun, dia mungkin juga pergi dan mengejarnya, yang pada setiap rate hampir menjadi tunangannya. Tang Zichen datang di sebelah kamar karakter Xuan nomor 4 atau kamar karakter Xuan nomor 5, tempat dia tinggal sebelumnya. Tok-tok, Tang Zichen mengetuk pintu kamar. Dalam waktu singkat Qi Xueyun membuka pintu dan melihat bahwa itu adalah orang yang baru saja menatapnya dengan penuh nafsu di lantai bawah dan menjadi marah. Apa yang kamu inginkan? Ini adalah kota Wangjing, saya menyarankan Anda untuk tidak main-main, ahli bawaan dari keluarga saya akan segera datang. Qi Xueyun agak takut bertemu bajingan, lagi pula kekuatan seni bela dirinya buruk. Tang Zichen kemudian memperhatikan bahwa jari-jarinya agak gatal. Tang Zichen melihat ke bawah dan jari-jarinya berubah menjadi abu-abu. Tang Zichen dengan ringan tertawa, layak untuk seorang ahli racun, dia meracuniku tanpa sepatah kata pun. Faktanya, Tang Zichen tidak dicegah, jika tidak, dia tidak akan diracuni oleh Qi Xueyun. Tang Zichen membuka energi muskil bawaannya, racun Qi Xueyun tidak dapat menyerang. Anda, jika kamu tidak ingin mati, keluar dari sini, dan jika kamu datang setengah langkah lebih dekat ke kamarku, aku akan membuatmu terbunuh. Qi Xueyun berkata dengan acuh tak acuh. Tang Zichen hendak berbicara ketika sebuah suara terdengar dari belakangnya, teman ini apa yang kamu inginkan? Ketika Tang Zichen berbalik, dia melihat seorang lelaki tua dari panggung bawaan tengah berdiri beberapa langkah di belakang. Qi Xueyun melihat lelaki tua itu dan sibuk berkata, Patriark, orang ini baru saja menatapku dengan mata aneh di lantai bawah dan sekarang mengikutiku ke kamarku. Pria tua itu menganggukkan kepalanya dan dengan marah berkata kepada Tang Zichen, aku akan menghitung sampai 3, jika kamu tidak pergi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Tang Zichen memandang lelaki tua itu dan berkata dalam hatinya, keluarga Qi Xueyun adalah keluarga tingkat terendah, keluarga tingkat prajurit, lelaki tua di depannya ini adalah kepala keluarga Qi Tes-Tes, yang terkuat kepala keluarga, hanya pertengahan bawaan itu benar-benar keluarga tingkat prajurit terlemah. Tidak heran keluarga Qi di masa lalu, untuk naik ke keluarga Tang, mereka menjodohkan Qi Xueyun dengan Tang Zichen yang kalah. Tang Zichen memandang pemimpin klan Qi dan tersenyum, jika kamu berteriak 3 kali, aku belum akan pergi. Apa yang akan kamu lakukan padaku? Kalau begitu jangan salahkan aku karena melakukannya di kota Wangjing. 1, 2. Orang tua itu memiliki kemarahan di matanya. Awalnya dia sangat rendah hati di kota Wangjing karena ada terlalu banyak ahli di kota Wangjing, dan dia, seorang bawaan menengah, sama sekali tidak memiliki modal untuk menjaga profil tinggi jika dia secara tidak sengaja menyinggung kekuatan yang kuat. Namun, jika ada yang berani memprovokasi Qi Xueyun, dia pasti akan bertarung dengan mereka karena Qi Xueyun adalah jenius racun langka dari keluarga Qi. Masa depan keluarga Qi mungkin sangat bergantung pada Qi Xueyun, dan jika Qi Xueyun mampu memenangkan peringkat dalam kompetisi Master Racun Muda kali ini akan menjadi awal dari kemunculan keluarga Qi menonjol. Oleh karena itu, dia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Qi Xueyun. 3. Pria tua itu selesai menghitung 3, tetapi Tang Zichen tidak pergi dan tetap berdiri di sana. Patriark keluarga Qi sangat marah dan menamparkan telapak tangannya ke arah Tang Zichen. Tidak ada ketakutan di wajah Tang Zichen, semua orang berada di tahap bawaan tengah di mana patriark keluarga Qi ini bisa menjadi tandingan Tang Zichen. Bang! Tang Zichen menamparkan patriark klan Qi. Puff! Pemimpin klan keluarga Qi mundur beberapa langkah sambil memuntahkan seteguk darah. Wajah pemimpin klan Qi memutih, dan Qi Xueyun juga tampak sedih. Dia sebenarnya baru saja meracuni Tang Zichen, namun Tang Zichen tidak langsung jatuh.
Patriark keluarga Qi memandang Tang Zichen dan bertanya, siapa kamu dan mengapa kamu melakukannya pada keluarga Qi saya? Keluarga Qi saya hanya keluarga kelas tentara, kami selalu berhati-hati dan tidak pernah berani membuat marah keluarga manapun, atau orang dengan mudah. Jika ada sesuatu yang menyinggung Anda di masa lalu, saya harap Anda akan memaafkan saya. Hari ini, jika Anda dapat menyelamatkan anak-anak keluarga Qi saya akan berterima kasih. Tang Zichen terdiam ketika dia melihat penampilan patriark keluarga Qi seolah-olah dia adalah musuh. Siapa yang memberitahumu bahwa aku akan melakukan sesuatu untuk keluarga Qi-mu? Siapa yang memberitahumu lagi bahwa aku akan bergerak di Qi Sueyun? Aku hanya ingin menyusulnya. Mengejar masa lalu. Tang Zichen melepas topengnya, menatap Qi Sueyun dan berkata, ini aku. Ah! Qi Sueyun benar-benar terkejut ketika dia melihat wajah asli Tang Zichen. Patriark keluarga Qi belum pernah melihat Tang Zichen sebelumnya dan sibuk berkata, dia. Masuklah ke dalam rumah dan katakan. Memasuki rumah, Tang Zichen berkata, maaf, saya sangat tersinggung sekarang, saya tidak bermaksud jahat, itu hanya kesalahpahaman di pihak Anda, saya mengenakan topeng dan saya tidak berdaya, jika saya tidak dipaksa, saya tidak akan berpikir untuk mengungkapkan identitas saya. Qi Sueyun berkata, Tang Zichen, bagaimana mungkin kamu bersambung?